Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamaas Ibu Sabatin M. Yoku. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Kami telah melewati malam dan ada di hari ini, di pagi hari yang indah ini. Kami kembalikan pujian hormat kami kepada Tuhan, lalu mendasari seluruh aktivitas kami kepada Tuhan dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan memberi bagi kami hikmat, memberi kami memahami kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, inilah doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di pagi ini, hari Kamis, tanggal 1 Mei 2025, di saat ini, terpilih dari kitab Perjanjian Baru dalam Injil Matius, pasal 28, ayat 16 dan 17, dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayatnya yang ke-17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan, saya berikan judul dari renungan kita, yaitu antara iman dan keraguan. Shalom, warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian ini, Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mereka datang ke tempat yang telah ditentukan, menunjukkan ketaatan mereka. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Sebuah respon yang benar terhadap kebangkitan dan keilahiannya. Namun ada kalimat yang mengejutkan, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini menunjukkan bahwa bahkan di depan Yesus yang bangkit, masih ada keraguan. Hal ini menggambarkan realita iman manusia. Iman dan keraguan bisa hadir bersamaan. Keraguan bukan berarti tidak percaya. Kadang itu adalah bagian dari proses memperdalam iman. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak menolak mereka yang ragu,
Malah di ayat-ayat berikutnya, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20, ia tetap memberi amanat agung kepada semua murid, baik yang percaya penuh maupun yang masih bergumul. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memakai kita bukan karena kita sempurna di dalam iman, tetapi karena kasih karunia-Nya. Warga Jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa apakah kita pernah mengalami keraguan di dalam iman, tetapi kita harus percaya itu tidak membuat kita gagal sebagai murid Yesus. Tuhan Yesus selalu memanggil kita, datanglah kepada Yesus apa adanya, dengan iman yang bertumbuh dan kuat. Dan harus diingat bahwa Tuhan tetap bisa memakai kita dalam kelemahan dan keraguan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, kami minta Tuhan Engkau berkati setiap firman yang sudah kami sampaikan. Biarlah menjadi berkat dan sukacita bagi semua yang mendengarkannya, dan kami yang memberitakan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, mulai dari rayon Yerusalem hingga rayon Yordan. Berkati semua para unsur-unsur, baik unsur PKB, PW, PAR, PAM, bahkan semua yang turut mengambil bagian dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan buat hamba kami yang melayani di Jemaat GKI Ebenezer, kedua hamba kami yaitu Pendeta Dina dan Pendeta Marta Korwa. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka tiap-tiap hari. Berikan kesehatan, kekuatan selalu menjadi bahagian dalam kehidupan mereka, seperti Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di pagi hari ini. Ini syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.